Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah awaludin ma'rifatullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Dengan rahmat Allah, pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat melanjutkan kembali pengajian kita seputar ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah. Dan selanjutnya disampaikan dalam kitab ini, maka wajib kita iktikadkan sekalian perbuatan itu Allah Ta'ala jua yang mengeluarkan daripada adam kepada wujud. Padahal tunggal ia, sama ada ia baik atau jahat. Dan makna baik itu iman dan taat, dan murad daripada jahat itu kufur dan maksiat. Dan sama ada perbuatan itu zahir keluarnya dari manusia atau lainnya, dan sama ada perbuatan itu ikhtiyari atau ittirari. Bersalahan kata Mu'tazilah bahwa hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiyari dengan kudrah yang dijadikan dia oleh Allah pada dirinya. Maka sebab membawa mereka itu akan katanya yang demikian itu supaya jangan dinisbahkan kejahatan itu kepada Allah Ta'ala. Dan karena mengambil dalil mereka itu dengan firman Allah, fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin, ahsanul khaliqin. Artinya Maha Suci Allah, Tuhan yang terlebih baik daripada segala orang yang menjadikan. Maka menunjukkan ayat ini atas berbilang-bilang orang menjadikan, dan atas keadaan Allah Ta'ala itu yang terlebih baik daripada segala yang menjadikan. Maka kita jawab daripada mereka itu dengan bahwasanya ahsana itu diambil daripada hasan dengan makna mengetahui, dan khaliqin diambil daripada khalqi dengan makna takdir. Maka adalah maknanya Maha Suci Allah, Tuhan yang terlebih mengetahui bagi segala orang mengirakan dan mentakdirkan. Maka telah nyata oleh mereka itu ada bersekutu bagi Allah pada menjadikan. Maka adalah mereka itu seperti Majusi. Ini lanjutan daripada kajian sifat wahdaniyah Allah. Allah itu
esa pada zatnya, Allah itu esa pada sifatnya, dan Allah itu esa pada perbuatannya. Maka dalam hal ini dijelaskan bahwasanya kita wajib meyakini dan mengimani bahwa semua perbuatan, semua kelakuan yang terjadi di alam ini itu Allah yang menjadikan daripada tidak ada kepada ada, tanpa ada usaha daripada seorang hamba. Jadi murni Allah yang menjadikan perbuatan pada alam ini, tidak ada bersekutu orang lain dengan perbuatan Allah itu. Ini barangkali disebutkan dengan tauhid af'al. Jadi kita memandang, walaupun belum bisa merasakan, paling kurang kita wajib meyakini, wajib mengimani semua perbuatan itu terbit daripada Allah. Allah yang menjadikan daripada tidak ada kepada ada, daripada Adam kepada wujud. Ini adalah perkara yang wajib diimani dan wajib diyakini. Adapun perbuatan yang kita yakini itu terbit daripada Allah, Allah yang menjadikannya baik, perbuatan itu adalah perbuatan yang taat, perbuatan yang baik-baik. Yang dimaksud dengan perbuatan baik di sini perbuatan iman dan taat. Di antaranya kita berzikir, kita sholat, kita membaca Quran, dan seluruh amalan-amalan yang baik itu juga Allah yang menciptakan pada diri kita. Maka tidak ada sedikit pun terjadi perbuatan pada diri kita itu dengan kudrah dan kemampuan kita, nggak ada. Katakanlah kita hari ini datang ke majelis ini, ke masjid ini, kan amalan yang baik. Amalan yang baik, datang kita dari rumah, duduk di sini, kita dengarkan, itu amalan yang baik, wajib kita yakini itu terjadi dengan diciptakan oleh Allah. Itu betul-betul murni dari Allah Ta'ala. Tidak ada kekuatan kita sedikit pun untuk bisa kita hadir dan duduk dan mendengarkan. Bagaimana juga keyakinan kita, kita yakini itu terbit daripada Allah. Allah yang menjadikan sendiri, tidak ada bersekutu kita di situ, nggak ada kekuatan kita di situ. Itu wajib kita imani. Yang kedua, amalan-amalan yang jahat. Arti yang jahat ini kekufuran dan maksiat yang terjadi pada seorang hamba itu juga wajib kita yakini, wajib kita imani terbit daripada Allah. Dari Allah datangnya. Artinya Allah yang menciptakan dia kufur, Allah yang menciptakan dia itu berbuat maksiat, seluruh jenis maksiat. Tidak ada satu kekuatan orang itu yang bisa berbuat maksiat dengan kekuatannya. Sebagaimana tidak ada pada kekuatan hamba itu bisa dia berbuat ibadah dengan kekuatannya. Ini adalah menyangkut masalah etika, menyangkut masalah keimanan, itu wajib diimani. Ini tidak keliru kita, karena rukun iman yang keenam juga kan begitu kajiannya. Apa rukun iman yang keenam? Kan percaya qada dan qadar, baik buruk itu minallah. Arti minallah, tunggal Allah untuk menciptakan baik pada dirimu, bukan karena ada kekuatan dirimu, dan tunggal Allah menciptakan keburukan pada dirimu, bukan karena ada kekuatan pada dirimu. Sesuai dengan tafsiran la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Saat sahabat menanyakan apa tafsiran daripada la haula wala quwata, Rasul menjawab, la haula, tidak ada upaya untuk menjauhkan maksiat. Pada diri kita tidak ada satu upaya menjauhkan kita dari semua maksiat, apa itu mencuri, berzina dan lain sebagainya. Illa billahil aliyil azim, terkecuali dengan tolong bantuan maunah dari Allah. Wala quwwata, dan juga tiada satu kekuatan sedikit pun untuk kita bisa berbuat taat. Tidak ada kekuatan sedikit pun kita bisa sholat, bisa tahajud, bisa bersedekah, bisa haji umrah, seluruh ketaatan. Tidak ada sedikit pun kekuatan kita situ illa billah, terkecuali dengan bantuan Allah. Maka ini menguatkan betul-betul memang ahli sunnah wal jamaah itu meyakini 100% bahwasanya seluruh perbuatan baik buruk itu terjadi, terbit zahirnya daripada Allah Subhanahu wa taala seorang diri, tidak ada campur kekuatan kita di situ. Ini iktikad ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kita tidak bisa merasakan, paling kurang kita meyakini. Beda rasa dengan yakin, Pak. Kalau rasa itu sudah para wali, Pak. Kita ini bukan wali, kita masih ilmu yakin, meyakini saja dulu, walaupun kita tidak bisa merasakan. Beda yakin sama rasa, 1000 hijab jaraknya, Pak. Kita ini masih meyakini, mengimani, mempercayai bahwasanya baik buruk itu datang dari Allah. Kita belum bisa merasakan, Pak. Kalau zuk itu 1000 hijab dengan ilmu, Pak. Kalau sudah dapat merasakan, itu udah hebat kali kita, Pak. Itu udah tingkat khawas. Tandanya orang sudah bisa merasakan, nggak marah lagi, Pak, hilang sendal di masjid, Pak. Hilang sendal kita, kalau kita kembali ke dasarnya, siapa yang ambil, Pak? Karena Allah yang ambil. Nggak perlu cari lagi, Allah yang ambil, Pak. Nggak emosi juga. Jadi orang taat terjadi sesuatu, dia senyum-senyum saja, itu sudah rasa bahwasanya yang terjadi itu memang perbuatan Allah. Mau dia dicaci, mau diambil hartanya, dia nggak marah-marah lagi, betul-betul sudah merasakan. Kalau kita masih marah karena kita masih meyakini, tidak merasakan. Beda yang kita merasakan. Kita ada kait merasa atau metoh. Kita tong ndak kai mengah-mengas, tegak baru tegak masin bahan sayur gak meras, maklum kita tauhid terendah tu. Tapi kalau orang yang sudah tauhid zuk merasakan itu terjadi dari Allah, maka dia tidak pernah lagi mengiktirad, tidak pernah lagi mengatakan kenapa gini, enggak lagi kenapa, karena sudah merasakan Allah yang menentukan. Sebagaimana Rasulullah dihadap oleh Anas 10 tahun, Nabi tidak pernah membantah Anas apapun dilakukan, apakah masaknya kalau bahasa kita asin ataupun enggak tepat waktu. Kenapa? Karena Nabi sudah merasakan apa yang terjadi itu perbuatan dari Allah. Nah, ini udah paham kan? Nah, tapi kita belum bisa merasakan zuk. Jadi zuk dengan ilmu beda, Pak, ya. Kita masih tauhid ilmu lah, bukan tauhid zuk. Jadi masuk datang cerita kita. Kita tong sekadar meyakini tapi belum bisa merasakan. Kalau yakin berarti tauhid ilmu masih, bukan tauhid zuk. Baik itu terjadi dari manusia atau lainnya, perbuatan yang terjadi pada manusia juga itu ciptaan Allah atau dari yang lainnya. Katakanlah yang lain manusia. Kalau kita lagi berladang di kebun, Pak, gak boleh mengkala pegak pangan no macam manuk pe gajah pe. Malah teridah de gajah ni, Pak. De kalak zuk. De kita dah wajib juga kita imani perbuatan yang terjadi pada makhluk yang lain yang bukan manusia itu juga Allah yang menzahirkan, Allah yang menciptakannya, Pak. Bukan hanya manusia, Pak. Seluruh perbuatan
pada makhluk-makhluk yang lain, termasuk turun hujan, gunung longsor, kayu bulak, habis, itu adalah perbuatan Allah. Kita wajib meyakini walaupun belum bisa merasakan. Kita sekadar wajib mengimani dulu, Pak. Kalau enggak udah kena kita nggak boleh. Syirik nanti kita. Nggak ada wahdaniyah pada af'alin, Pak. Baik perbuatan itu yang disengaja disebutkan dengan ikhtiari atau tidak sengaja iktirari, juga Allah yang menciptakan. Contoh, orang naik pohon kelapa, nangkihan edikai, itu kan ikhtiar kita, Pak. Kalak nangkih kayu, ini lo ikhtiar nanti. Siapa yang membuat dia naik? Allah. Orang yang dabuh itu tidak ada ikhtiar, itu iktiraf, juga Allah yang menciptakan. Jadi orang yang naik ke atas pohon kelapa itu perbuatan ikhtiari, kita usahakan nangkih. Waktu kalak dabuh kai bedi nangkih dabuh de nangkih pahelo ikhtiar no lo usahana ya sikan nangkih de kalak dabuh malah usahana. Dua-duanya itu terbit daripada Allah. Allah yang menjadikan dia bisa naik dengan ada ikhtiar dia, ada rencana. Tapi waktu yang dabuh tanpa rencana, juga dua-duanya Allah yang menciptakan. Harus begini kita, Pak. Hingga kita kadang-kadang dia anak terbulai kayu malu hangat kita, tapi dia anak tergiling Honda nyelap kita tak? Nyelap tak kita? Tong beda kan? Padahal baik dia dibulai kayu itu kan juga fi'lullah, baik dia digiling ditabrak sama Honda fi'lullah. Tapi kalau kita ini kan beda. Kalau anak kita dibulai kayu malah hangat kita berkayu ini, tapi dia anak terlanggar Honda nggak nyelap kita pik-pik gak jemur silanggar saya. Padahal dua-dua itu sama fi'lullah. Jadi bagaimana kita tauhid ilmu, tauhid zuhud. Buktinya dia jemur ngelanggar anak kita nyelap kita kan. Tapi dia kayu bulat yang ada malah angkat dia kayu ini. Kayu takdir nintem. Tapi dia kalah mahansa. Ndak takdir itu nyelap kita tadi. Maka dalam hal ini perlu kita mantapkan iktikad dan iman kita bahwasanya seluruh perbuatan yang terjadi baik dari manusia atau lainnya, baik sengaja atau lainnya, itu wajib diimani terbitnya dari Allah. Itu Allah yang menciptakan min adami ilal wujud, daripada tiada kepada ada. Ini berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya perbuatan manusia yang ikhtiari itu bukan Allah yang menjadikan, manusia dengan kekuatan yang ada pada manusia. Ini Mu'tazilah. Contoh, kita tanduk. Anda kandung roh benda sengaja apa enggak? Sengaja enggak? Kalau orang Mu'tazilah mengatakan kita yang sengaja datang ke masjid ini kekuatan kita, bukan karena Allah. Mereka meyakini kekuatan kita itu perbuatan yang kita sengaja, itu bukan Allah yang menciptakan, memang kita sendiri dengan kekuatan yang Allah berikan, kata mereka. Kan berbeda dengan yang pertama tadi, Pak. Pertama tadi baik sengaja, ikhtiar, mau tidak, tetap perbuatan Allah, ciptaan Allah, Allah yang membuat itu terjadi. Tapi kalau Mu'tazilah, ini udah beda sama kita, Pak. Kalau mereka itu perbuatan yang Allah ciptakan pada diri kita hanya perbuatan di luar kendali, yang tidak ikhtiar. Kalau anda buat atas hari Tuhan Maha. Tapi dia nangkih, Tuhan Maha, kekuatan dirinya mau nangkih, itu perbuatan sengaja. Ini orang-orang mereka itu. Kalau kita tidak ada begitu, Pak. Sama, ikhtiar dengan tidak ikhtiar, sengaja tidak sengaja, dari manusia atau lainnya, tetap kita yakini itu perbuatan terbit Allah yang menciptakan dari tidak ada kepada ada. Itu yang harus kita jazamkan supaya sahih etikat kita kepada Allah tentang wahdaniyah ini. Begini baik kajian te. Kadang-kadang lor pertanyaan satu dua telur tanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tentu kita sudah sepakat bahwa la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan daripada izin Allah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau memang seperti itu, apalah yang kita punya? Kalau memang Allah semua yang punya, yang kita punya apa? Terus yang kedua, saya begini berpikir ya, kita dikasih akal dan pikiran untuk melakukan baik dan buruk. Kita diberikan akal ini untuk menentukan yang baik dan buruk. Kalau memang semuanya milik Allah, berarti yang menentukan itu, yang memberi pertimbangan di akal pikiran itu juga, bagaimana, apakah itu kita punya atau seperti apa itu? Karena kan tidak semua orang melakukan kebaikan, ada juga melakukan kejahatan. Nah itulah sebagai filternya dikasihlah kita ilmu dan iman tadi, sebutan akal pikiran untuk mempertimbangkan baik dan buruknya. Apakah itu juga termasuk bagian daripada la haula wala quwata tadi atau bagaimana? Mohon keterangannya. Ya. Rukun iman yang keenam itu sudah jelas, baik buruk, qadar minallah, kan begitu dulu Pak. Jadi apa ada sesuatu dengan kita ini? Nanti ada penjelasan di depan lagi, masih jauh. Dalam hal ini ada qadariyah dan ada jabariyah dan ahli sunnah. Nanti jelaskan, memang jauh tong nih. Jelaskan situ apa? Dalam hal perbuatan ini, kalau qadariyah dia meyakini pada diri hamba ada kekuatan, dengan kekuatan itu dia melakukan satu perbuatan, tidak ada urusan sama Allah. Satu lagi Jabariyah. Jabariyah itu meyakini tidak ada perbuatan hamba ini kayak kapas diterbang sama angin saja nih Pak. Bagi kapas kabang dapat ke angin bedi ya, tidak ada sedikit pun ada hamba itu. Ini kedua, kita ini ahli sunnah wal jamaah enggak begitu. Bagaimana pada kita bukan qadariyah langsung putus dengan Allah, kita diri kita langsung ama kuasa diri kita, qadariyah kan begitu. Dan kita bukan jabariyah, kita ini digagahi sama Allah malah KMP, bukan, kita bukan qadariyah, bukan jabariyah, kita tengah-tengah. Bagaimana tengah-tengah? Memang kita meyakini apa yang kita lakukan itu perbuatan Allah, tapi ada keinginan pada diri kita. Lo pilihan mantap. Hadima bedana. Kita benda. Ini memang denda izin Tuhan, tapi lo pilihan telot niat terbenda Pak. Walaupun niatnya takdir Tuhan kan Pak. Rencana teh, ikhtiar teh, iktisab itu walaupun itu ciptaan Allah, yang jelas kita punya ikhtiar. Disitulah pahala dan dosa dapat kita. Kita sembahyang, melot ikhtiar teh, lot nanti teh untuk sembahyang. Maka kalau ahli sunnah wal jamaah pada perbuatan itu ada iktisab si hamba, walaupun kita meyakini itu terjadi dengan fi'lullah. Makanya hari kita wajib sembahyang, wajib puasa, wajib harus lot niat ingin puasa, gak bantu Tuhan jadi puasa. Contoh rumah hari lot niat maca nah anda tinggal ikhtiar tadi galtun ke Tuhan kita benda, berarti kita benda uyan tak sengaja tu buaya bagi dabuh ni wagai bagi kita lagi ni lot usaha untuk benda gak izin ke Tuhan benda kita. Tapi kalau qadariyah enggak begitu,
Jabariyah enggak begitu. Maka kita najis bukan kotoran dan bukan darah adalah susu. Melak tengah-tengah ni. Bagan diri kita melak begini lah. Darah pelot, cemak pelot, kita tengah-tengah. Darah, cemak, tetapi laban, air susu. Kita tengah-tengah ya Pak. Bukan darah, bukan kotoran, tapi begitulah tamsilan ahli sunnah wal jamaah. Berarti ikhtisab telot, ikhtiar kata. Tapi ikhtiar dia tidak beri bekas. Di filter plain, begitu toh baik buruk, kencana mahani majik, kencana mahani buruk. Ini bila kita terjadi buruk itu bukan dengan pelo kita tidak ada kekuatan, maka hanya ada usaha bantu. Maka ni hari kita dikenakan pahala pe kerana lo ikhtiar kata, dosa pe lo ikhtiar kata. Hari ya lo bantu ikhtiar ataupun iktisab lah maksudnya, usaha. Yang lain bis mau jelas barangkali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.